Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifki Faeza Jordan dengan NIM 2024 SI033 dan bersama teman saya Saya Muhammad Dani Arta dengan NIM 2024 SI022. kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang membahas tentang analisis perancangan sistem informasi sistem kasir berbasis artificial intelligence atau AI untuk otomatisasi transaksi dan manajemen toko. Smart Cash Easy Cashier, sistem kasir berbasis artificial intelligence untuk otomatisasi transaksi dan manajemen toko. Abstraksi. Banyak UMKM masih menghadapi permasalahan transaksi dan pengelolaan stok yang dilakukan secara manual. Nah, sehingga berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan penyusunan laporan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dirancanglah sistem kasir berbasis artificial intelligence ini yang mampu mengotomatisasi proses transaksi manajemen stok dan penyajian laporan penjualan secara real time. Pengembangan teknologi informasi menuntut pelaku usaha khususnya UMKM untuk beradaptasi dalam meningkatkan efisiensi dan keakurasian operasional. Kondisi ini menyebabkan kurang optimalnya pengambilan keputusan oleh pemilik usaha. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi kasir berbasis artificial intelligence yang mampu mengotomatisasi proses transaksi, manajemen stok, serta penyajian laporan penjualan secara real time. Metode yang digunakan dalam sistem ini meliputi analisis kebutuhan, pemodelan sistem menggunakan flowchart, data flow diagram atau DFD, IRD, dan UML, serta diuji dengan metode black box. Hasil perancangan menunjukkan bahwa sistem Smart Cash dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi transaksi, mempermudah pemantauan stok, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Pertama, latar belakang perkembangan teknologi informasi yang kini semakin cepat dan pesat telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai sektor termasuk laporan perdagangan dan retail. Bab ini membahas latar belakang perlunya perkembangan sistem smart cash. Permasalahan utama yang diangkat adalah masalah banyaknya UMKM yang menggunakan sistem kasir manual sehingga proses transaksi menjadi lambat, rawan kesalahan pencatatan, sulit mengontrol stok, dan laporan penjualan tidak akurat. Dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan efisiensi, artificial intelligence dipilih sebagai solusi untuk mengotomatisasi transaksi manajemen stok dan penyajian laporan secara real time agar operasional toko menjadi lebih efektif dan modern. Kedua, landasan teori dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas diperlukan teori-teori pendukung yang digunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan penyelesaian permasalahan penelitian. Bab landasan teori berisi konsep dan teori pendukung yang digunakan dalam permasalahan perancangan sistem smart cash. Pada bab ini dijelaskan pengertian sistem informasi dan aplikasi berdasarkan referensi buku dan jurnal ilmiah. Landasan teori ini menjadi dasar konseptual dalam memahami bagaimana sebuah sistem kasir berbasis AI dapat dirancang dan diimplementasikan secara terstruktur sesuai kaidah analisis dan perancangan sistem informasi. Ketiga, metode. Agar penelitian dapat dilaksanakan secara terstruktur dan selesai sesuai waktu yang sudah ditentukan, maka perlu menggunakan metode penelitian untuk digunakan untuk membangun aplikasi kasir berbasis aplikasi. Metode penelitian diperlukan beberapa tahapan metode agar aplikasi kasir dapat dibangun dan dapat memberi kemudahan bagi pengguna. Bab metode penelitian menjelaskan tahapan yang digunakan dalam pengembangan sistem smart cash. Metode yang diterapkan meliputi perancangan sistem, analisis sistem, desain sistem, implementasi, dan pemeliharaan. Tahapan ini bertujuan agar proses pengembangan sistem berjalan secara sistematis, terarah, dan sesuai kebutuhan pengguna sehingga aplikasi kasir yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik dan mudah digunakan. Pembahasan dan analisis sistem. Bab ini membahas analisis sistem yang meliputi identitas perusahaan, proses bisnis,
stakeholder, serta permasalahan yang terjadi pada sistem kasir manual. Pada bab ini juga dijelaskan kebutuhan masing-masing stakeholder seperti owner, kasir, admin, dan pelanggan. Analisis permasalahan menunjukkan bahwa sistem manual menyebabkan transaksi lambat, rawan human error, dan sulit memantau stok, sehingga diperlukan sistem kasir yang terintegrasi berbasis AI sebagai solusi. Yang pertama, identitas perusahaan. UMKM Zona Batik merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan batik tradisional sejak tahun 2016. Proses bisnis utama meliputi pengelolaan produk, transaksi, penjualan, pembayaran tunai dan non-tunai, serta pembuatan laporan penjualan. Yang kedua, stakeholder system. Stakeholder yang terlibat dalam sistem smart cash meliputi owner, kasir, admin, pelanggan, developer, IT support, supplier, dan manajer operasional. Masing-masing stakeholder memiliki peran berbeda yang saling mendukung keberlangsungan sistem. Berikut analisis stakeholder. Owner membutuhkan owner membutuhkan laporan penjualan, kontrol stok, dan insight AI untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, kasir. Kasir membutuhkan sistem transaksi yang cepat dan mudah digunakan. Yang ketiga, admin. Admin berperan dalam pengelolaan data produk dan stok. Terus yang keempat, pelanggan. Pelanggan menginginkan transaksi yang cepat dan akurat. Yang kelima, developer. Developer bertanggung jawab pada pengembangan dan stabilitas sistem. Lalu supplier dan manajer operasional mendukung ketersediaan stok dan pengawasan operasional. Yang lalu kita menuju ke analisis permasalahan sistem. Permasalahan utama yang ditemukan adalah transaksi manual yang lambat, risiko human error yang tinggi, eh, pencatatan stok yang tidak otomatis, kesulitan memantau produk secara real time, serta proses pembuatan laporan yang memakan waktu lama. Nah, permasalahan ini berdampak pada efisiensi operasional toko dan pengambilan keputusan pemilik toko. Oke, tujuan pengembangan sistem smart cash ini yaitu untuk mengotomatisasi transaksi, mengurangi human error, menyediakan manajemen stok secara real time, menyajikan laporan penjualan yang informatif, serta memanfaatkan AI untuk prediksi stok dan pengenalan produk. Sistem ini juga dirancang agar mudah digunakan oleh kasir, admin, maupun owner. Ringkasan perancangan sistem. Sistem smart cash dirancang menggunakan flowchart, DFD level 0, IRD, dan UML atau activity diagram. Sistem mengintegrasikan transaksi penjualan, pengelolaan produk, stok, dan laporan penjualan dalam satu platform terpusat. Kemudian lanjut pengembangan sistem. Bab ini membahas pengembangan sistem kasir AI yang dirancang untuk mendukung proses transaksi penjualan, pengelolaan produk, manajemen stok, dan penyajian laporan secara otomatis dan terintegrasi. Pengembangan sistem difokuskan pada analisis dan perancangan sistem menggunakan beberapa alat bantu pemodelan, yaitu konteks diagram, atau DFD level 0, DFD level 1, HIPO, DAD, IRD, ataupun UML, serta pengujian sistem menggunakan metode black box. Nah, pada desain DFD level 0 ini menggambarkan interaksi antara kasir, admin, pelanggan, dan juga sistem kasir. Lalu yang kedua, ERD. ERD ini menunjukkan hubungan antara user, produk, transaksi, kategori, dan juga modul AI. ERD digunakan untuk menggambarkan struktur basis data serta hubungan antar tabel dalam sistem kasir AI. ERD ini menjadi dasar dalam perancangan database agar data tersimpan rapi, konsisten, dan saling terhubung. Kemudian ada UML, Activity Diagram. UML ini menjelaskan alur aktivitas pengguna mulai dari login hingga transaksi selesai. Seperti berikut.
Berikut penjelasannya dari DFD sampai UML. Kemudian ada yang terakhir adalah pengujian black box. Pengujian sistem ini dilakukan menggunakan black box testing dan menunjukkan seluruh fitur utama seperti login, transaksi, pembayaran, update stok, dan laporan berjalan sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir kesimpulan, sistem smart cash dirancang untuk mengotomasi proses transaksi pencatatan stok secara real time serta penyajian laporan penjualan yang cepat dan akurat. Dengan adanya integrasi teknologi AI, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional toko, membantu pengambilan keputusan manajerial, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Selain itu, sistem ini juga dirancang agar mudah digunakan oleh berbagai peran pengguna seperti kasir, admin, dan pemilik toko. Baik, ini adalah perancangan produk kami, analisis perancangan sistem kami dalam bentuk desain. Baik, berikut ini adalah tampilan dashboard. Jadi di tampilan dashboard ini ada sebuah data-data dari penjualan hari ini, terus omset, penghasilan, terus ada transaksi, terus ada stok gudang, dan produk-produk terlalui. Jadi dalam dashboard ini menampilkan dari halaman yang lainnya dalam versi singkat. Oke, kemudian lanjut ke halaman berikutnya yaitu halaman kasir. Nah, inilah poin dari perancangan sistem yang kami buat, yang kami fokuskan di halaman kasir. Jadi nanti kasir eh, ketika pelanggan membeli barang, kasir tinggal memasukkan dari sini. Bisa lewat search produk secara manual, terus nanti ada scan barcode maupun menggunakan AI Vision. Nah, setelah nanti di-scan, maka otomatis ini akan muncul di sini. Lalu harganya akan tampil, kuantitinya juga tampil. Setelah itu, harga total juga akan tampil di sini. Nah, ini lebih memudahkan kasir karena mempercepat proses transaksi. Yuk lanjut ke halaman produk. Nah, di halaman produk ini halaman ini hanya untuk menambahkan produk yang akan ditambahkan. Kayak seperti ada produk baru terus ditambahkan. Terus setelah diklik tambahkan produk ini akan muncul produknya. Lalu kita atur harganya berapa, stoknya ada berapa. Terus ini juga akan otomatis produk terjualnya akan otomatis kehitung ketika di kasir patch tadi sudah di order. Dan juga kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan produk ketika stoknya sudah habis. Lalu halaman transaksi. Untuk di halaman transaksi ini cuma menampilkan data-data transaksi dari penjualan hari ini maupun penjualan sebelum-sebelumnya. Contohnya ini ada di transaksi ini, terus metode pembayarannya menggunakan transfer bank pada tanggal 3 Februari, harganya 15.000 dan status berhasil. Terus contohnya lagi ini, jadinya ini metodenya menggunakan e-wallet, tanggalnya sama, totalnya sama, tapi ini gagal. Berikut seterusnya. Yang terakhir yaitu ada halaman AI. Nah, di halaman AI ini tujuannya untuk melatih gambar produk yang ingin agar bisa terdeteksi di halaman kasir ini. Nanti sistemnya kita bisa upload foto produk ataupun menggunakan kamera. Lalu kita menginputkan banyak foto di sini dari berbagai arah. Setelah itu kita klik latih gambar. Nah, setelah gambaran ini terlatih, kita bisa preview maupun ekspor gambar agar bisa digunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.